Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Kahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, saya kurang terang nih Mas kayaknya pencahayanya, Priyo. Coach. Kita sama-sama nih, Coach, sama-sama pakai kacamata nih. Bedanya saya segi Oh empat, iya. Coach lebih bulat nih ya. Bedanya Coach lebih putih, saya lebih hitam nih kayaknya. Bajunya. Nah, selamat malam, Coach. Gimana kabarnya di malam Malam, hari ini? malam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nih, tampaknya luar biasa nih di malam hari ini. Terima kasih Coach sekali lagi yang sudah mau menyempatkan untuk sharing bersama di malam hari ini di Evapora tentunya nih Coach. Nah, ini yang Ya. sudah hadir nih hampir 100 orang nih Coach. Alhamdulillah nih. Nah, ini teman-teman nih dari tadi tuh banyak yang ngechat saya nih Coach. Saya masih siap-siap tadi. Banyak yang ngechat, Ini udah pada kamu nggak nih sabaran udah nih. nggak sabar nampaknya nih ya. Nah, untuk waktu dan tempat silakan Coach. Kita kasih kesempatan untuk Coach Kahar sekalian memperkenalkan diri. Silakan Coach. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin nih. Terima kasih buat undangannya dari Eva Pora. Bagi saya kalau diminta sharing itu adalah proses kita belajar kembali dan lagi gitu ya. Jadi bukan berarti ketika hari ini kami yang diminta sharing di forum ini kami jauh lebih hebat atau jauh lebih pintar dari teman-teman semua. Mungkin aja teman-teman juga ada yang sudah pernah belajar, ada yang sudah pernah praktek bahkan. Tapi ketika kita belajar bersama seperti ini, kita mungkin akan mendapatkan insight-insight yang baru, yang mungkin kita pernah kelewat, yang mungkin kita pernah belajar, tapi hari ini nggak ingat gitu kan. Nah, jadi hari ini kita bisa sama-sama belajar ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kahar Muzakir ya. Saya lahir besar di Bontang, Kalimantan Timur, dekat ibu kota Nusantara ya. Insya Allah bentar lagi. Jadi apa enggak nih Mas Priyo nih? Siapa tahu Mas Priyo punya channel di lingkar satu presiden. Apa? Ya, Ya, kemudian mudah-mudahan lah, Coach. 2011 saya merantau ya ke Surabaya kurang lebih 8 sampai 9 tahun. Kemudian 2019 kemarin kembali ke kampung halaman di Kota Bontang ya. Bicara tentang public speaking sendiri, saya mulai belajar public speaking 2013 ya. 2013, kemudian udah jadi trainer public speaking di Surabaya 2014 ya. Waktu itu saya belajar di Public Speaking Academy, kemudian ngajar di sana juga hingga membuka cabang sekolah Public Speaking Academy juga di Surabaya dan menjadi corporate trainer juga di bidang public speaking. 2016 kemudian juga sering diundang menjadi fasilitator di Google Gapura Digital untuk materi-materi digital marketing. Singkat aja, kemudian 2019 pulang ke kampung halaman karena memang dipanggil pulang sama orang tua ya. Kemudian kita mendirikan komunitas digital Borneo di Kota Bontang, marketplace lokal UMKM yang didukung dengan kurir dan juga klinik UKM-nya untuk sosial media manajemen dan konsultasi perihal pemasaran ya. Dan alhamdulillah hari ini diberi kesempatan sharing. Kebetulan saya lagi di Jogja ini, lagi di Jogja sampai tanggal 5 ya. Mungkin yang lagi di Jogja nanti kita bisa kontak-kontakan, bisa ketemu, semoga bisa silaturahim dan nambah ilmu, nambah persaudaraan ya. Nah, malam ini kita akan sama-sama sharing ya teman-teman tentang speak with impact dan sell with confidence ya. Nah, kadang-kadang materi saya udah muncul belum ya, Mas Priyo? Belum nih, Coach. Belum muncul. Belum muncul ya, sebentar. Oke, tadi sudah muncul kayaknya. Kok sekarang hilang ya? Saya stop sharing dulu kali ya. Ini sudah muncul ya, Mas Priyo ya? Muncul, Coach. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, kita akan bicara tentang speed with impact dan sell with confidence. Mungkin sebelumnya di sini saya pengen survei dulu. Di sini yang hadir teman-teman yang sehari-hari aktivitasnya jualan atau mungkin bisnis owner, boleh angkat tangan dulu ada berapa orang nih?
Wih, 2 orang. Cuma 2 orang dari 100 orang nih. Saya, oke. Mbak Yuliana. Ada lagi yang lain? Ada 6 orang, raise hand. Oh, ada Mbak Dewi. Oke, ada Mardiansa juga. Nah, teman-teman, kita bicara tentang jualan ya. Jualan tidak terlepas dari kemampuan kita dalam berkomunikasi tentunya ya. Tapi sebelumnya kita bakalan ngelihat dulu nih, ketika kita pengen jualan, alurnya seperti apa sih? Ya, ketika kita pengen jualan tuh ternyata ada alur-alur yang perlu kita pahami dulu sebelumnya. Teman-teman kalau jualan seperti apa biasanya? Apakah tiba-tiba langsung jualan aja atau seperti apa? Kita interaksi aja ya teman-teman di kolom komentar. Jadi supaya saya juga tahu seberapa teman-teman memahami ilmu yang bakal kita sharingkan hari ini ya. Nah, ini alur terjadinya penjualan ya. Biasanya orang akan melakukan pencarian prospek ya. Kemudian dia akan melakukan pertemuan, melakukan PDKT, kemudian presentasi yang efektif, kemudian penutupan yang sempurna sampai nanti ke purna jual ya. Nah, yang terjadi kadang-kadang teman-teman begitu semangat mencari prospek ya, mencari prospek. Nah, ini ada yang nyari prospek misal lewat jualan online, misal lewat bazar, pameran, dan seterusnya. Ya. Nah, tapi kadang-kadang pada saat melakukan pendekatan atau pada saat melakukan presentasi yang efektif, di situ teman-teman kadang tersangkut ya atau gagal closing. Bahkan saya pernah membaca sebuah statistik yang mengatakan bahwa penjualan terbesar itu terjadi di pertemuan kelima. Ya, teman-teman setuju nggak dengan statement ini? Ada nggak yang ketika teman-teman bertemu dengan seseorang yang teman-teman menjadikan dia sebagai target prospek atau target pelanggan, kemudian di pertemuan pertama, di obrolan pertama tuh sudah langsung closing? Ada nggak yang pernah punya pengalaman seperti itu? Ada? Bisa raise hand? Pertemuan pertama langsung closing. Tadi saya bahas bahwa ada satu penelitian. Nah, ini mungkin dari Mbak Titin. Ya, dari Mbak Titin. Saya ada. Jualannya apa, Mbak Titin? Mbak Nurul, jualannya apa nih? Pertemuan pertama, nyari prospek, terus langsung closing. Herbal, sambal roa. Ini luar biasa nih. Baru pertama kali langsung closing ya. Berarti belum dijelasin sama sekali produknya apa, baru dikasih tahu saya jualan sambal langsung closing nih. Keren nih berarti ya. Nah, itu satu hal yang bagus ketika teman-teman sudah bisa langsung closing tanpa perlu melewati alur yang biasanya terjadi di penjualan. Ya. Nah, alur yang ideal seperti ini teman-teman. Nah, biasanya yang menjadi masalah dari teman-teman adalah ketika melakukan pendekatan dan melakukan presentasi yang efektif. Ketika biasanya sudah mencari prospek, banyak prospek, kemudian sudah buat janji temu, ya, dan saat melakukan pendekatan, nah ini kadang-kadang teman-teman nih bingung harus ngapain, bingung mau pakai baju apa, bingung mau ngomong apa, bingung bagaimana kenalannya. Ada nggak yang merasakan seperti itu? Sudah janji temu, terus pas ketemu tuh tiba-tiba ngeblank nih, nggak tahu mau ngomong apa. Ada nggak? Saya, wah ini Pak Mardiansa ini, saya. Ya, biasanya tiba-tiba ngeblank. Nah, Mbak Sinta juga. Jadi udah capek-capek nyari prospek, terus sudah capek-capek bikin janji temu, ketika sudah ketemu mau PDKT, terus nggak jadi. Wah, apalagi nih mungkin ada yang dulu pernah punya pengalaman ketika mau nyari pasangan, ya kan, sudah minta nomor HP ke teman, sudah capek-capek
ngechat, begitu udah ketemu disuruh datang ke rumah orang tuanya, terus gaguk tuh, terus bingung tuh, terus ngeblank, akhirnya nggak jadi closing, akhirnya martabak terbuang sia-sia gitu ya. Mungkin ada yang punya pengalaman ya. Wah betul gitu ya, ada yang kirim emot sedih gitu, ada yang kirim emot ketawa. Nah ini mungkin praktisi-praktisi yang pernah ngeblank padahal seharusnya sudah closing, seharusnya sudah bisa melakukan pendekatan. Nah, si Jogi Rat bilang, the greatest salesman in the world bilang, rata-rata manusia itu memiliki 250 orang dekat yang bisa menjadi prospek mereka. Ya, nah mungkin kalau misalkan kita lihat hari ini, kita punya media sosial yang followernya mungkin banyak sekali, tapi ketika ditanya orang yang pernah kenal atau misal orang yang misalkan pernah ngobrol langsung dalam waktu 3 bulan terakhir, mungkin nggak lebih dari 250 orang gitu ya. Apalagi di zamannya online, banyak sekali orang yang memanfaatkan jualan hanya via layar 5 in gitu ya. Jadi dia nggak pernah bertemu dengan orang ya, seperti itu. Nah, ada 5 langkah teman-teman berkenalan untuk menambah cold prospect. Cold prospect ini prospek yang baru ya. Jadi yang pertama tuh kita perlu senyum, senyum dulu ya. Ini saya langsung aja ke materi supaya teman-teman langsung dapat manfaatnya. Saya nggak basa-basi, saya langsung ke teknisnya apa yang biasanya sering kami lakukan sejak kami belajar jualan, belajar melakukan proses selling sejak 2013-2014 ya, dan ditambah dengan ilmu-ilmu yang kami pelajari, ilmu public speaking, negosiasi, hypnoselling, kemudian ilmu NLP yang kami terapkan di kehidupan nyata dan kami sharingkan malam ini gitu ya. Kemudian ulurkan tangan dan perkenalkan diri lebih dulu ya. Jadi diusahakan sebisa mungkin kita ketika bertemu dengan orang, kemudian kita ngucapin halo, hai, tahu assalamualaikum, atau kita kalau misal kita udah tahu namanya, kita sebut namanya, karena balik lagi, satu hal yang paling membahagiakan bagi orang yang baru kenal adalah ketika kita menyebut namanya gitu ya. Jadi kita ulurkan tangan, perkenalkan diri, misal nama saya Kahar, mohon maaf dengan Bapak Ibu siapa, atau kalau misalkan kita sudah kenal, kita langsung aja sebut namanya. Ya, kemudian kalau bisa kita berikan kartu nama dan identitas. Mungkin kalau hari ini kita bertukar media sosial ya. Nah, di sini ada satu yang menjadi catatan identitas. Kadang-kadang kita lupa memberikan identitas. Ini boleh dicatat kalau penting. Nama dan identitas itu satu hal yang berbeda. Bedanya apa? Bedanya misal begini, ketika kita tahu ada air mineral namanya Aqua, tapi apakah identitasnya juga Aqua? Ada yang bisa jawab mungkin, teman-teman? Kalau namanya Aqua, identitas dari Aqua apa? Kalau namanya misalkan Le Mineral, identitasnya apa? Ya, jadi kalau kita tahu nih di iklan, Le Mineral bilang dia ada manis-manisnya. Aqua bilang air asli dari pegunungan. Nah, inilah yang dinamakan identitas. Ya. Nah, kalau teman-teman berkenalan dengan orang, sebisa mungkin juga memperkenalkan identitas, bukan sekedar nama. Kenapa? Supaya orang jauh lebih mengingat, lebih mudah mengingat, dan ketika dia suatu waktu butuh dengan teman-teman, dia akan langsung ingat. Misal, oh ya, perkenalkan nama saya Kahar, saya seorang public speaker, atau saya seorang pengusaha di bidang A, B, C. Misalkan saya seorang pengusaha di bidang transportasi, atau misalkan saya seorang programmer, atau misalkan saya seorang konsultan penjualan. Nah, ini bisa teman-teman sampaikan. Jadi, bukan sekedar nama, tapi nama dan identitas. Ya. Nah, kalau hari ini kita bisa juga bertukar media sosial. Kenapa saya di sini sampaikan atau? Karena kadang-kadang kartu nama juga masih dibutuhkan sampai hari ini. Untuk beberapa jenis bisnis, terutama bisnis yang high ticket, yang harganya mahal, kartu nama itu masih digunakan karena memang biasanya
ketika orang melakukan prospek, itu dia akan langsung melakukan prospek langsung ke orangnya, yaitu bertemu. Ya. Nah, catatannya di sini, pada siklus ini, pada siklus perkenalan, tugasnya hanya berkenalan. Ya. Nggak perlu terburu-buru, nggak perlu tiba-tiba menawarkan produk. Ya. Dalam 2 kali 24 jam, kita wajib menghubungi mereka lagi. Misalkan, halo Pak Priyo, saya Kahar, kita yang kemarin Zoom bareng loh di Evapora. Masih ingat nggak Pak Priyo? Nah, itu nanti kemudian saya sampaikan. Kalau dia, oh iya ingat Mas Kahar, iya apa kabar Pak Priyo? Kita say hello lagi, kita tanya, kemudian kita coba ngobrol, sampaikan untuk ngajak ketemu, dan seterusnya. Kemudian mengikuti tadi siklus penjualan. Ya, nah, kita akan lanjut lagi belajar tentang melakukan pertemuan. Ada beberapa hal, teman-teman, yang bisa kita lakukan saat kita melakukan siklus melakukan pertemuan ya. Yang pertama, kita buat janji ketemu dulu ya, tapi sebisa mungkin nggak perlu ngemis. Kenapa kita nggak perlu ngemis, nggak perlu mohon, nggak perlu maksa? Karena kadang-kadang ketika kita ngemis, ketika kita mohon, maksa, itu justru akan membuat pengalaman dari target prospek kita tadi jadi nggak enak gitu kan. Baru kenal terus kita sudah kayak maksa-maksa ketemu gitu ya. Nah ini juga kalau anak sekarang mungkin ketika dia ada yang deketin ya, kemudian lawan jenis, dia mungkin bisa langsung ngelaporin polisi itu karena dianggap perbuatan tidak menyenangkan gitu kan. Apalagi kalau udah dicecet dan seterusnya. Nah sama halnya dengan calon pelanggan kita, dia juga tidak nyaman ketika baru kenal, belum tahu saling kenal, dari mana asalnya, apa pekerjaannya, terus kemudian kita maksa ngajak ketemu. Nah, ini hal-hal yang mungkin bisa teman-teman hindari. Nah, tapi ketika dia sudah berjanji untuk ketemu, maka tugas kita selanjutnya adalah ingatkan lagi pagi hari menjelang pertemuan, karena bisa saja orang tersebut punya agenda yang urgent di hari tersebut, kemudian perlu memindahkan jadwal pertemuannya dengan kita, seperti itu. Nah, pada saat pertemuan, buat kesan pertama yang tidak terlupakan, ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan aparel yang menyesuaikan dengan orang yang kita temui, ya. Tentunya misalkan kita bertemu dengan seorang kepala daerah, tentunya kita perlu berpakaian yang rapi, ya. Nggak perlu mahal, misalkan kita gunakan kemeja, kemudian kita menggunakan celana kain, dan tentunya bersepatu, ya. Pastikan juga ketika kita bersepatu, kita menggunakan kaos kaki yang baru diganti pagi harinya, atau maksimal maksimal nih 3 hari ya. Jadi jangan sampai kaos kaki kita ini, kita udah harum nih di atas, udah pakai celana yang keren, tapi ternyata ada bau tidak sedap ketika kita bertemu dengan calon prospek kita. Ada yang pernah ngalamin nggak nih? Bertemu dengan orang, kemudian orangnya mengeluarkan aroma-aroma yang menyengat dan membuat kita tidak nyaman. Ya, nah ini kan akan membuat si calon prospek kita tadi atau calon lawan bicara kita tadi tidak nyaman. Nah, sedangkan ada yang mengatakan first impression itu menentukan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bisa jadi ketika dia tadi sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap, baik itu dari apa nih? Dari ketiaknya, atau mungkin dari tadi keringatnya, atau mungkin rambutnya, atau mungkin kaos kakinya. Nah, ini adalah satu hal yang fatal ya, seperti itu. Jadi pastikan apa yang kita gunakan, aparel apa yang kita gunakan sudah membuat kita nyaman dan juga lawan bicara kita nyaman. Yang jadi catatan, balik lagi, tidak harus mahal. Ya, karena kadang-kadang ada yang sering bertanya ke saya, kalau misalkan bertemu pejabat, apakah harus menggunakan seragam yang mahal atau kemeja yang mahal? Tidak juga, gitu ya. Ada kalanya pun sebenarnya kita juga sudah bisa menggunakan aparel yang memang menjadi aparel harian kita gitu kan. Ya, tapi itu tentunya perlu waktu, perlu keakraban ya. Misalkan contoh, kadang-kadang saya sendiri bertemu dengan wali kota, bertemu dengan orang besar, tetap menggunakan kaos karena memang sehari-hari juga menggunakan kaos, dan itu menjadi seragam kantor dan orang pun sudah memaklumi itu gitu ya. Nah, tapi
ketika kita memang diajak ketemunya dalam acara formal yang menggunakan protokoler, yang menggunakan standar kehumasan, maka kita perlu menghargai protokol tersebut. Tapi ketika kita berbicara dalam rangka misalkan semi formal, kita bisa menggunakan atau menyesuaikan aparel yang sering kita gunakan. Nah, kemudian selanjutnya adalah gelar atau jabatan. Pada saat bertemu orang, pastikan kita benar-benar mengingat-ingat namanya. Karena tadi nih, oh katanya Coach Kahar, kita harus nyebut namanya. Nah, tapi ketika nyebut namanya, kita salah menyebut. Ada nggak teman-teman di sini yang sering merasa tersinggung ketika disebutkan namanya, tapi namanya salah? Ya, jadi orang tuh sangat mudah tersinggung ketika dia dipanggil dengan nama yang salah. Misalkan saya sendiri nih ya. Jadi saya sendiri itu kadang ketika lagi seminar, itu ada orang yang salah menyebut nama belakang saya. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu nih ya, nama belakang saya agak rawan. Untung tadi Mas Priyo nyebutinnya benar tadi Mas Priyo ya. Kadang-kadang MC itu salah menyebutkan nama saya gitu ya. Jadi huruf huruf I di belakang ya itu kadang-kadang dirubah menjadi A gitu kan. Nah, ini kadang-kadang mengundang tawa dari peserta dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi jangan sampai salah menyebutkan nama ya. Sebisa mungkin teman-teman ingat baik-baik namanya. Kalau sampai salah atau jabatannya, nah ini juga bahaya gitu ya. Jadi jangan sampai membuat orang itu tersinggung karena kita salah menyebutkan nama. Kemudian kalau misalkan dia punya catatan prestasi, kita bisa menyampaikan hal itu. Atau mungkin kita yang punya catatan prestasi, misalkan, oh perkenalkan saya Kahar Pak, saya adalah orang yang A atau orang yang B. Misalkan kalau saya biasanya kenalan, oleh Pak, saya Kahar, saya yang mengelola misalkan bornews.co, Bonjek, dan seterusnya. Kita bisa membawa prestasi apa yang kita miliki, kemudian apa sih yang menjadi tujuan kita. Misalkan memang konteksnya di situ kita sedang pengen menawarkan jasa atau menawarkan konsultasi, ya kita bawa yang sesuai dengan usaha atau jasa kita. Kemudian sebisa mungkin kita juga membawa satu hal yang terkait dengan nama dan merek besar gitu ya. Misalkan kita berkenalan dengan orang dan kita memang juga punya referensi dari orang lain yang bisa kita bawa dalam sesi kenalan tersebut. Misalkan, oh saya temannya Pak ini, oh saya temannya Pak itu, saya dari PT A, saya dari PT B, dan seterusnya. Nah, itu juga bisa teman-teman lakukan saat pertemuan pertama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membangun kesamaan, membangun raport ya. Karena pada dasarnya salah satu hal yang bisa membuat orang mudah percaya dengan kita ketika kita punya kesamaan atau kita menyebutkan hal-hal yang sudah dia ingat sebelumnya. Contoh, misalkan kami misal diundang ketika kami diundang ke Surabaya, biasanya kami salah satu pembukanya adalah senang sekali hari ini saya diundang ke Surabaya. Kenapa? Karena Surabaya ini adalah rumah kedua bagi kami. Selain lahir dan besar di Bontang Kaltim, kami juga pernah kuliah dan berusaha di Surabaya bahkan sampai hari ini. Jadi Surabaya selalu menjadi rumah kedua bagi saya. Nah, tentunya ketika kita membangun kesamaan seperti ini, kita bisa menarik emosi dari warga-warga Surabaya. Kenapa? Karena biasanya ketika orang disebutkan suatu kesamaan, dia akan merasa ada kedekatan. Dia akan lebih mudah percaya sama kita. Ya, bagaimana teman-teman? Terlalu cepat atau terlalu lambat nanti boleh sampaikan di kolom chat ya. Kalau kecepatan sampaikan aja, kalau terlalu lambat sampaikan atau kalau ada yang mau ditanyakan boleh sambil ditulis di kolom chat supaya nanti nggak lupa. Siapa tahu nanti kalau nunggu di akhir malah malah lupa. Biasanya kalau lupa nggak inget tuh ya. Nah, nih kenapa sih kita perlu perlu aparel nih? Kelihatan nggak nih videonya ya? Saya tampilkan sedikit. Nah, Peter nganggap penampilan fisiknya yang menjadi masalah gitu. Ini padahal dia dipajang di salah satu toko di luar negeri. Ini dilakukan survei bagaimana sih pendapat orang tentang orang yang ada di dalam kaca tersebut. Ya, kesan pertama apa?
ditanyain tentang usia, ya, ada yang bilang 40 tahun, ditanyain kira-kira apa nih kerjaannya si orang ini. Kemudian juga ditanyain tentang daya tariknya. Tuh, menurutnya nol ya. Jadi dianggap si Peter nih karena penampilannya seperti ini, dia dianggap tidak menarik sama sekali. Ya, nah, ada yang bilang usianya 46 tahun. Ya, nah, ada yang bilang kerjaannya pembersih jendela. Ya, tuh ada yang menilai -1 ya. Jadi kalau dinilai dari skala 0 sampai 10, -1. Nah, dia bilang dia punya pacar, tapi meskipun dia nggak punya pacar, dia juga tetap nggak mau kencan dengan orang ini. Nah, ini membuktikan bahwa penampilan tuh sangat penting. Yang tadi saya sampaikan, aparel tuh sangat penting. Balik lagi, tidak harus mahal. Ya, kadang-kadang ada juga orang yang pakai pakaian mahal atau bermerek, tapi orang tetap melihat dia biasa saja karena mungkin dia tidak bisa memadu-madankan warna, kemudian menggunakan kostum yang tidak tepat dengan tema. Nah, ini sekarang dia dipakein jas, pakein kacamata. Ya, kira-kira bagaimana pendapat orang? Dengan orang yang sama, dengan pakaian yang berbeda, yang lebih rapi, yang menggunakan jas, nah kita akan lihat nih apa yang terjadi. Guys, pekerjaannya tiba-tiba berubah jadi pengusaha, tiba-tiba jadi manajemen. Ya, jadi sebisa mungkin ketika kita berpakaian, maka kita berpakaian sama seperti apa yang kita ingin lihat di orang lain. Ya, ketika kita pengen melihat atau bertemu dengan orang yang rambutnya rapi, maka coba kita rapikan rambut kita rapikan jilbab kita, pakaian kita, warnanya tidak terlalu mencolok, kecuali memang temanya sedang warna terang, seperti itu. Kemudian kita sesuaikan, jangan sampai kita di kondisi panas kita pakai jas, ya, tapi di kondisi dingin kita justru menggunakan mungkin pakaian-pakaian terbuka. Nah, ini tidak sesuai dengan kondisi, ya. Jadi seperti itu. Begitu pentingnya aparel ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman salah menggunakan aparel ya. Nah, kemudian yang ketiga kita membuat prospeknya nyaman. Ya, kita melakukan yang namanya matching. Matching itu menyamakan gerakan dan gaya lawan bicara. Kemudian yang kedua mirroring. Mirroring itu kita melakukan kesamaan seolah-olah lawan bicara kita melihat kita sebagai cermin bagi dirinya sendiri. Ingat di slide sebelumnya tadi saya sudah sampaikan satu hal yang membuat orang gampang percaya atau kita bisa membuat orang percaya dengan kita adalah kita membangun kesamaan atau building rapport ya. Nah, kita bisa melakukannya dengan matching and mirroring. Contohnya seperti ini. Mari kita lihat videonya ya. Nah, ini dilakukan penelitian dari dua orang pria, satu tuan baik, satu tuan jahat. Kemudian mereka dipantau, perhatikan baik-baik gerakan tangan, kepala, nanti akan terjadi kesamaan. Yang satunya bersikap baik, membangun kesamaan gestur, yang satunya bersikap negatif. Nah, ini setelah beberapa waktu, nah ketika si bapak baik tadi menggerakkan tangannya, si ibu mulai ngikutin tuh, meniru gerakannya.
Perhatikan kakinya. Nah, ini sudah mulai kelit nih. Dia sudah mulai nyaman dengan lawan bicaranya. Kita pun bisa melakukan hal tersebut, ya. Jadi kadang-kadang kita bisa melakukan atau mempengaruhi orang dari gestur tubuh atau dari gerakan. Tuh, dia juga ikut-ikut memegang leher belakangnya ya. Mungkin kadang-kadang kita memikir ini satu hal yang tidak masuk akal, tapi nanti coba teman-teman praktekkan sambil ngobrol ketika orangnya sudah mulai nyaman, coba teman-teman melakukan gerakan-gerakan. Ketika dia sudah mulai mengikuti, tandanya dia sudah mulai percaya dan ini adalah waktunya kita menyampaikan hal-hal penting yang ingin kita sampaikan atau tujuan kita, entah itu closing, entah itu hal lain. Ya, ini salah satu ilmu yang sangat menarik nih di dunia selling ya. Nah, apa aja sih yang perlu kita lakukan saat kita matching and mirroring? Yang pertama, kita perhatikan kontak mata kita. Ya, sebisa mungkin pada saat berbicara, kita melakukan kontak mata dengan lawan bicara kita. Kemudian, kecepatan berkedip kita pun bahkan kita atur menyesuaikan dengan lawan bicara. Ya, jadi semakin kita mengikuti dia, menyamakan dia di awal sampai dia nyaman, itu akan semakin baik. Tapi bukan berarti juga kita terlalu terburu-buru. Begitu dia misalkan pegang hidung, kita tiba-tiba pegang hidung. Berikan jeda. Jadi misal dia pegang hidung, kita mungkin bisa ngambil jeda beberapa saat, kita coba pegang di sekitar mulut atau di dagu sini, nggak perlu sama persis ya. Nah, kita berikan jeda waktu. Kemudian postur tubuh kita, misalkan dia duduknya agak turun, ya kita coba ikutin. Misalnya dia agak tegap seperti ini, kita juga coba ikutin ya. Ini penting ya, kecepatan si lawan bicara, kemudian nada bicaranya seperti apa, coba kita ikutin. Ya, sampai ke gaya bahasanya. Ya, bicara tentang gaya bahasa di ilmu public speaking juga kita belajar tentang bagaimana cara manusia menerima informasi. Ada gaya kinestetik, ada gaya audio, dan gaya visual ya. Tapi malam ini saya nggak bisa jelasin tuh karena lumayan panjang gitu ya. Mungkin di next pertemuan, ketika masih ada umur panjang, kita bisa sharing lagi tentang bagaimana kita mengenali gaya bahasa visual, auditori, dan kinestetik. Nah, kemudian membuat prospek kita antusias setelah dia sudah mulai mengikuti apa ya gerakan-gerakan kita mulai gali kepentingan mereka dengan bertanya. Kemudian setelah bertanya kita tawarkan solusi. Nah, ada lagi langkah kelima yaitu mengamati sebenarnya prospek kita ini tipenya tipe apa. Tipenya ini kita bisa menggunakan metode DISC ya, kita menggunakan metode DISC. Mungkin yang sudah pernah tahu ada tipe dominan, ada tipe influence, ada steadiness, dan compliance. Nah, biasanya tipe-tipe dominan ini tipe-tipe yang dimiliki oleh sang owner atau bos. Biasanya mereka tidak ingin terlalu banyak basa-basi. Nah, jadi sebisa mungkin ketika bertemu dengan orang seperti ini, kita perlu segera menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan ketika memang dia sudah mulai nyaman bicara dengan kita. Berbeda dengan orang steadiness, orang yang senangnya ngobrol lama, ngobrol panjang gitu kan. Karena dia orang yang senang dengan kenyamanan, senang dengan kondisi yang ya kalau kita bicara kita perlu ngalor ngidul dulu bahasanya gitu ya. Nah, beda lagi dengan orang komplain. Orang komplain ini agak mirip dengan orang dominan. Dia biasanya nggak terlalu senang dengan hal yang panjang lebar, tapi dia senang dengan hal yang simple seperti itu. Jadi teman-teman bisa mempelajari lebih detail tentang DSC. Ini juga panjang banget nih kalau mau dijelasin malam hari ini gitu ya. Kemudian kita selanjutnya melakukan presentasi yang efektif. Apa saja yang dilakukan adalah nih. Nah, mengapa sih dia harus percaya kita? Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, supaya kita lebih mudah untuk closing, supaya kita lebih mudah untuk memberikan mereka pesan atau tujuan yang kita inginkan, kita perlu membuat mereka percaya dulu dengan kita, siapa kita dan
apa identitas kita. Nah, ini adalah satu hal yang penting. Kemudian sebenarnya apa sih yang kita tawarkan? Jangan sampai kita udah bikin janji, kita udah ketemu, kemudian di tengah-tengah kita lupa nih apa yang mau disampaikan, atau kita tidak terlalu paham produk knowledge-nya kita. Nah, ini satu hal yang fatal. Sebisa mungkin teman-teman sebelum bertemu bisa kemudian berlatih dengan teman, berlatih dengan orang tua, berlatih dengan pasangan yang sudah punya pasangan. Ya, yang belum mungkin bisa sama teman kantor gitu kan. Nah, kemudian kita coba tawarkan peluang baru apa sih yang dia dapat ketika dia membeli produk kita. Misalkan dengan teman-teman eh, beli misalkan produk A, kamu akan bisa menambah keuntungan usahamu. Atau misalkan ketika kamu membeli produk A ini, kamu bisa membuka jasa A, B, C, dan D misalnya. Nah, itu akan lebih mudah ditawarkan ya karena kita memberikan suatu peluang baru yang mungkin selama ini belum didapatkan oleh si calon prospek kita. Ada baiknya juga kita melakukan yang namanya testimoni ya. Ini juga tadi ada hubungannya dengan visual auditori dan kinestetik. Biasanya kalau orang kinestetik, dia akan sulit atau tidak gampang percaya dengan testimoni-testimoni dalam bentuk tulisan atau video. Nah, kalau orang kinestetik itu mereka adalah orang yang butuh sentuhan, butuh merasakan langsung. Biasanya seperti itu. Saya pernah punya murid yang dia belajar tentang cara memberikan penawaran dengan tipe orang audio visual kinestetik, setiap dia bertemu dengan orang kinestetik, kemudian dia mencoba menawarkannya dengan memberikan test drive 1 pekan gitu. Nah, ini closingnya meningkat. Berbeda ketika dia bertemu dengan orang visual, mungkin dia modalnya akan memperlihatkan video di tab atau iPad-nya dia. Beda lagi dengan orang audio, dia akan lebih cepat percaya ketika yang bicara adalah temannya atau orang yang dia percaya. Nah, kemudian yang keempat, kita juga bisa memperhatikan tentang benefit. Biasanya ada emotional benefit ya, dan ada fitur benefit. Nah, akan jauh lebih baik ketika kita bisa memberikan penjelasan yang detail tentang emotional benefit. Misalkan kita menjual sesuatu, kemudian ketika dia beli sesuatu ini, dia beli A ini, dia akan menjadi apa? Ini salah satu hal yang biasa dilakukan si Apple ya. Ketika kamu membeli misalkan iPhone, kamu membeli iPad, kamu akan punya komunitas yang eksklusif. Begitu juga dengan Samsung misalnya. Ketika kita membeli Samsung, kita akan selalu menjadi yang up to date dan seterusnya. Berbagai banyak contoh yang lain. Nah, intinya pahami benar-benar benefit apa yang ditawarkan oleh produk yang ingin kita jual. Kemudian selanjutnya terkait dengan harga, ya. Bagaimana kita bisa menyusun harga sebisa mungkin kita memberikan pilihan harga, tapi sebenarnya pilihan harga itu adalah pilihan harga yang mengarahkan mereka. Biasanya kalau jualan sekarang di website tuh ada tiga macam yang ditawarkan, tapi satunya nanti diberikan warna. Nah, begitu juga ketika kita bertemu langsung juga bisa kita terapkan. Jadi misalkan, Bapak mau yang mana Pak? Mau yang 10.000, 15.000, atau 20.000? Kalau dia terlihat mikir-mikir, kita bisa bilang, selama ini yang paling banyak terbeli sih yang harga 15.000 Pak. Mungkin Bapak mau pilih yang 15.000 Pak. Jadi kita mencoba memberikan pilihan, tapi tetap mengarahkan tanpa paksaan. Kemudian yang keenam, kita berikan alasan kenapa dia harus beli sekarang. Nah, ini juga penting. Biasanya akan banyak penolakan-penolakan dari si calon pelanggan. Misal belum gajian, misal mau tanya istri, mau tanya suami, ya, misal, oh saya sudah punya di rumah merek lainnya, dan seterusnya. Nah, ini juga nanti kita perlu juga belajar tentang bagaimana menangani hal-hal seperti ini ketika ditolak. Tapi kalau ditolak ya nggak usah baper, kita bisa masih melakukan lagi percobaan kedua dan ketiga untuk kembali menawarkan. Nah, kemudian penutupan yang sempurna dilakukan ketika prospek sudah memberi tanda-tanda mau membeli. Nah, tapi kalau misalkan dia nggak mau beli gimana? Ya sudah, next aja, jangan dipaksain. Salah satu tanda-tanda ketika dia nggak mau beli, biasanya dia sudah seperti orang terburu-buru yang mau menyelesaikan pembicaraan.
biasanya sudah tidak tenang, biasanya jarinya akan bergerak-gerak tuh di atas meja seperti ini, ya, atau dia garuk-garuk kepala dan seterusnya. Nah, itu tandanya sebenarnya dia sudah tidak ingin mendengarkan kita lagi. Nah, maka kalau itu yang terjadi, maka segeralah lakukan penutupan, ya. Nah, biasanya kalau dia mau dengan apa yang kita tawarkan, dia akan mengangguk-anggukkan kepala atau bola mata yang besar, ya, atau gerakan yang sedang mempertimbangkan, atau dia punya rasa memiliki. Nah, penutupan yang sempurna juga bisa kita lakukan setelah menangani keberatan tadi, ya. Kemudian beri alasan mereka untuk beli sekarang juga. Misalkan kita bisa tawarkan harga promo. Bu, ini harganya 500.000 khusus malam ini. Kalau Ibu mau beli di pameran kali ini, harganya cukup 200.000. Dan stok kami terbatas. Malam ini sisa 10. Nah, misalkan dari 50 atau dari 100 yang kami bawa di pameran kali ini. Oke, teman-teman, mungkin itu sharingnya. Monggo kalau ada yang mau ditanyain atau mau didiskusikan, silahkan. Saya kembalikan ke Mas Priyo. Baik, Coach. Terima kasih. Alhamdulillah nih kita sudah mendengarkan secara langsung ya, walaupun hanya lewat layar ternyata ya. Oke, teman-teman semua, Ya, sahabat UMKM semuanya, silakan yang ingin bertanya langsung, kita akan invite untuk jadi panelis. Kalau yang ingin berinteraksi secara langsung juga diperkenalkan dan lebih asik nampaknya ya kalau kita langsung bertatap dan berdiskusi langsung nih. Nah, silakan yang juga sudah ada pertanyaan di kolom chat, silakan di chat kolomnya ya, di chat kolomnya ya. Nah, silakan di chat kolomnya nanti untuk kita sampaikan pertanyaannya ke Coach Kahar nih, insya Allah nanti akan dijawab semaksimal mungkin. Nah, kalau seandainya nih, karena ini waktu kita terbatas di malam hari ini nih, nanti insya Allah ya, nanti ke depannya kita akan undang kembali Coach Kahar nih untuk Masya Allah. bisa sharing lagi di Siap, Evapora siap. nih. Karena PR-nya banyak nih kita nih. PR-nya banyak, hutangnya juga banyak nih. Banyak materi yang tadi terburu-buru ya, Coach. Seperti di akhir tadi banyak materi yang terburu-buru yang belum disampaikan semuanya. Kalau di alam Ya, setengah kan nggak enak nih coach ini. ya, ya, ya. Setannya katanya kan kalau di alam setengah nih. Nah, nanti insya Allah kita akan undang kembali nih kalau toh hari ini belum bisa disampaikan semuanya materinya atau belum dijawab semua pertanyaannya, nanti insya Allah kita tampung. Nah, nanti di lain kesempatan nanti kita akan undang kembali dan bisa sharing kembali di Evapora nih. Nah, ini sudah ada nih coach Siap, nih. siap. eh Coach, maaf materi yang barusan saya mau lihat untuk poin membuat prospek nyaman nih, Coach. Nah, secara singkat aja nih, Coach, untuk membuat prospek nyaman itu seperti apa nih, Coach? Lebih didetailkan lagi nampaknya nih. Membuat prospek nyaman yang mana tadi ya? Kita coba lihat. Nah, tadi membuat prospek antusias, Ya, man. Nah, ini, Coach. Pertemuan pertama nampaknya nih, Coach. Pertemuan pertama ya, mungkin sangat mempengaruhi nih. ya. Nah, ini membuat kesan pertama tadi ya. Sebisa mungkin kita pakai aparel atau seragam yang memang membuat orang juga senang melihat kita. Kemudian pastikan aroma tubuh kita harum karena setiap orang pasti pengen mencium aroma yang harum ya. Nah, seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita juga jangan lupa gelar dan jabatan lawan bicara kita, namanya, kemudian catatan prestasinya dia apa ya. Itu Jadi penting ya, Coach, untuk profiling calon customer nih, Coach ya. penting, penting banget ya. Kalau kita nggak tahu siapa orang yang mau kita temuin tuh, kita kayak masuk hutan, terus kita nggak tahu nih, nanti di kiri ada ular atau di dalam hutan ini ada singa atau apa gitu kan. Jadi kita perlu cari tahu dulu nih sebelum masuk hutan di sana nanti ada apa aja. Kalau misalkan ada ular ya kita pakai sepatu boot atau apa gitu kan. Ini teknik-teknik yang luar biasa nih. Ini biasanya langsung closing nih kan. Kalau kalau paham Ya, bener nih cara-cara bicaranya, ya, cara jadi ngomongnya beruntung dan ya teman-teman yang hadir malam hari ini karena sebenarnya yang saya share ini ilmu premium yang biasanya saya ajarkan di workshop-workshop premium dan saya juga belajarnya dari Saripati ketika saya belajar ilmu NLP gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi beruntung nih yang hadir walaupun libur tapi mau nambah ilmu, nah, dapat ilmu yang insya Allah bermanfaat. Simple tapi ketika dipraktekkan insya Allah bermanfaat. nah, ini ada lagi nih coach.
kalau seandainya lawan bicara kita tuh sudah terlihatnya tidak antusias nih coach dengan interaksi kita nih. Padahal kita ini Ya, sudah menyiapkan dari awal segala macam. Nah, ini harus bagaimana nih coach solusinya nih kalau nah, di ya ketemukan ini sering seperti itu. terjadi ya, sering terjadi kita merhatiin dia udah nggak nyaman. Nah, ketika memang tidak nyaman, kita mungkin bisa lakukan yang pertama, coba misal ajak dia pindah tempat. Jadi coba kita rusak polanya, atau mungkin kita coba sampaikan materi yang lain atau obrolan yang lain yang mungkin membuat dia nyaman. Nah, tapi ketika dia juga tetap tidak nyaman, nah saran saya segera akhiri pembicaraan dan next time diajak ketemu lagi. Jadi jangan dipaksakan. Balik lagi yang tadi saya bilang, memang ketika kita bertemu pertama kali, bertemu kedua kali itu jangan langsung berharap closing gitu ya. Jadi anggap aja nggak closing gitu kan. Nah, kalau closing ya alhamdulillah gitu kan. Intinya ya balik lagi jangan terlalu banyak berharap sama manusia ya. Kadang-kadang kita Iya. perlu sikap pesimis, jadi kita bisa lebih enjoy dalam menjalankan apa yang kita lakukan gitu kan. Jadi kalau misalnya emang dia udah nggak nyaman, sudah mending di close aja supaya dia tidak mendapatkan kesan negatif bertemu dengan kita. Karena justru kalau dia kita paksakan sampai dia udah kayak nggak nyaman banget, nah itu justru ketika kita ngajak ketemu lagi dia justru bisa jadi tambah nggak mau ketemu gitu kan. Ya, Hmm. ini kayak judulnya nembak belum udah ditolak ya. Tapi kayaknya harus harus dengan kalimat-kalimat yang bikin penasaran nampaknya ikut ya. Iya, Bisa jadi nanti jadi kayak dilanjutin misalkan lagi. ngobrolin gini nih, bro sebenarnya aku masih pengen ngomong sesuatu lagi, tapi jadi kita coba berempati sama lawan bicara kita, tapi aku lihat kayaknya kamu hari ini capek banget ya, mungkin kerjaanmu banyak, tapi aku pengen ceritain sesuatu yang menarik sih, dan ini mungkin bisa jadi peluang buat kamu nambah penghasilan, atau misalkan peluang buat kamu buat gedein bisnis, tapi kayaknya nggak usah malam ini ya, next aja kita atur waktu lagi gimana. Nah, kita bisa sampaikan kayak gitu, itu salah satu teknik namanya open loop. Kita coba sampaikan sesuatu yang kira-kira menarik tapi agak gantung supaya dia jadi penasaran ya. Ya Allah nih. Ini luar biasa nih coach. Ini ada pertanyaan menarik nih coach dari Fajar Balikpapan nih coach. Ya, Untuk matching dan mirroring, bagaimana kalau lawan bicara kita merokok sedang kita tidak? Ah, ini PR nih. nah mungkin ini sering juga saya temuin. Saya juga orang yang nggak merokok ya. Nah ini ada beberapa pilihan sih. Kalau misalkan emang dia merokok dan kita tidak merokok, kita bisa coba ajak dia ke arah yang mungkin anginnya tidak mengarah ke kita. Jadi ini yang bisa saya lakukan. Misalkan anginnya mengarah ke saya nih. Jadi saya coba bilang, sebentar ya, aku pindah ke sini biar lebih enak ngobrolnya. Jadi kita pindah ke sana. Itu opsi satu yang paling halus. Maksudnya kita pengen tetap berbicara dengan dia, dengan juga tetap menghormati dia. Atau kalau misalkan kita juga bisa mengarahkan dia, gimana kalau kita ngobrol di dalam? Kayaknya di dalam lebih enak. Tapi nggak apa-apa, tunggu rokokmu habis aja dulu. Nah, itu kita memberi pilihan tapi sekaligus mengarahkan seperti itu. Biasanya hal-hal seperti itu nggak membuat orang tersinggung gitu kan. Seperti itu ya. Mungkin itu sih solusi yang biasa saya lakukan kalau orang merokok. Siap-siap coach nih. Jangan coba-coba merokok ya. Nanti kalau coba-coba merokok malah batuk nanti coach. Iya, Tapi nggak gitu. pernah merokok, dia mau mirroring merokok gitu. Aduh, malah Nggak salah perlu langkah sampai gitu coach ya. segitunya. Malah salah langkah nanti. Ya, terima mudah-mudahan menjawab nih ya untuk Pak Fajar nih. Ini ada lagi coach, izin bertanya coach, bagaimana cara kita untuk mengenali prospek kita itu tipe D, I, C atau S nih? Nah, ini nih Dominan. panjang banget nih kalau saya jelasin malam hari ini nih. Aduh, ini waktunya Ini nggak cukup nampaknya nih. iya, ini bisa bisa berjam-jam sendiri nih karena tipe-tipe mungkin teman-teman bisa cari juga ya di YouTube tipe DISC. Insya Allah tuh banyak ya, atau misalkan yang sudah pernah ngelamar kerja itu pernah biasanya ada tes DISC tuh. Nah, itu bisa dikenalin. Insya Allah banyak referensi sih di YouTube, tapi kalau misalkan mau share tentang pengalaman nanti kita bisa belajar bareng lagi sih. Nah, Seperti ini itu. nampaknya nih ini diarahin ke alam-alam nih. Aduh, ini luar biasa coach. Terima kasih coach. Ini yang lain nih coach, yang lebih enak nih. Bagaimana cara teknik untuk memfollow up di yang elegan coach kepada prospek agar nantinya bisa langsung closing. Ya.
balik lagi tadi ya. Tips satunya adalah ketika memfollow up, ketika kita minta janji ketemu, jangan pernah memaksakan. Jadi biasanya kita sampaikan seperti ini. Halo, halo Mas Priyo, apa kabar? Nah, kayak tadi saya sampaikan ketika ini proses follow up ya. Nah, kita bisa sampaikan apa kabar dulu, kita tanya kabar, kalau dia ngomong baik, gimana Mas Priyo dari penjelasan saya kemarin, apa ada yang mau ditanyakan? Nah, kita bisa buka obrolan dengan cara seperti itu. Jadi kita tidak memaksa, tapi memulai dengan pertanyaan. Ketika dia bilang, oh udah nggak ada Mas, oh iya baik kalau gitu Mas Priyo, kira-kira apalagi nih kalau sudah nggak ada pertanyaan, kira-kira Mas Priyo kapan nih mau closing atau misalkan kapan nih mau beli. Kalau dia bilang, oh saya masih tanya istri atau gimana. Nah kita juga bisa sampaikan, oh iya baik Mas Priyo, nggak apa-apa. Saya tahu mungkin Mas Priyo masih butuh diskusi. Tapi kalau misal Mas Priyo berkenan, bolehkah saya bantu buat menjelaskan ke istri juga. Siapa tahu Mas Priyo ada waktu, kita bisa bertemu nih bertiga. Nah seperti itu. Itu salah satu contoh. Terima kasih Coach, mudah-mudahan menjawab nih Ya. ya. Ini ada dari Mbak Hoirunisa. Coach, kebiasaan ngomong belepotan pas ketemu orang baru nih, kurang pede nampaknya. Ya, nah ini bisa dengan berlatih ya tadi yang saya bilang, berlatih sama pasangan kalau udah punya ya. Kalau belum punya ya sama teman kantor, sama orang tua. Jadi kita bisa bikin role play gitu buat latihan bicara dan apa yang mau kita sampaikan sebisa mungkin kita tulis ya. Kita tulis dulu. Pernah nggak teman-teman tuh kayak ditelepon sama sales bank atau sales provider? Nah, itu dia kan sebenarnya ngomongnya itu kan ada standarnya, ada sales script ya. Nah, itu kita bisa tulis juga ketika kita bertemu dengan orang. Saya tuh dulu ketika awal-awal belajar sales, saya paling suka ketika ada sales-sales, misal sales-sales provider atau sales-sales credit card atau sales apapun itu. Nah, itu saya coba tulis apa yang dia sampaikan. Nah, itu kemudian saya modifikasi untuk menawarkan produk-produk saya gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu kita bisa lakukan tadi satu dengan cara berlatih, yang kedua kita juga bisa dengan cara menulis sales script-nya. Seperti itu. Oke Coach, ini mudah-mudahan menjawab ya untuk Mbak Ya, Hoirunisa nih Coach. Ini nampaknya sudah jam 9 nih Coach. ya. Aduh, saya Ya, nggak mohon enak maaf nih nih ya namanya nih. teman-teman Ini, belum bisa menjawab iya. semua pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi di kesempatan yang lain nih. Insya Allah nanti Insya Allah Ya, kita bisa bisa. follow-followan juga di Iya. Instagram ya. Boleh, boleh Walaupun Coach. Instagram saya nggak ada postingannya. Kahar Muzakir ya Coach. Kahar Iya, Muzakir ya. kaharmuzakir.id ya. .id ya. @kaharmuzakir.id. Sekali lagi @kaharmuzakir.id. Ada YouTube-nya Coach. Iya, YouTube nggak ada ya. Oh, YouTube nggak ada. Ini Iya. nanti insya Allah teman-teman kita akan sharing lagi dengan Coach Kahar nih di lain waktu. Karena nih PR kita Siap, siap. banyak, pertanyaannya banyak Ya, yang belum kejawab satu persatu. Kita PR kita juga, siap. hutang kita juga nampaknya nih Coach ya. Bukan hutang saya nih Coach. Bukan hutang saya nih. Nah, nanti insya Allah Coach, nanti untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan undang Siap. kembali dengan materi yang lebih impactful ya dan powerful insya Allah nih. Nah, untuk closing statement nih Coach, untuk teman-teman UMKM di seluruh Indonesia nih Coach, di pertemuan malam hari ini di part 1. Nah, silakan Coach Ya, Kahar nih. ya. Jadi ketika kita mau jualan, utamakan kita meluruskan niat dulu ya, meluruskan niat dengan cara niatkan apa yang mau kita tawarkan itu bisa menjadi solusi dari masalah Yang. prospek kita. Ya, jadi jangan sampai kita ingin menawarkan dengan tujuan menambah closingan, dengan tujuan menambah komisi dan seterusnya. Ya itu memang juga menjadi tujuan, tapi jangan sampai itu dijadikan tujuan utama sampai kita menghalalkan segala cara gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita luruskan niat, kita bismillah gitu kan, berdoa sebelum melakukan prospek dan kita berdoa semoga lisan kita dimudahkan menyampaikan hal-hal yang sudah sesuai ilmu yang kita pelajari dan niatkan itu menjadi solusi dari permasalahan calon prospek kita. Mungkin itu sih Mas Priyo. Oke, baik Coach. Terima kasih nih untuk waktunya di malam Ya, hari ini ya. Untuk teman-teman sahabat UMKM di seluruh Indonesia tentunya kita harus tetap optimis, semangat untuk closing betul. bertubi-tubi dan lebih banyak tentunya ya. Harus lebih Ya, pede lagi kita menyampaikan produk kita
terutama bisnis yang kita jalanin saat ini ya. Karena kalau ownernya nggak pede juga lesu nanti bisnisnya ya. Nah, untuk hari Betul, ini kita betul. dapat materi yang luar biasa dan sangat powerful tentunya. Silakan untuk teman-teman nanti diulas kembali di YouTube Evapora, nanti akan kita upload. Teman-teman tinggal dengarkan saja 2 menit, 3 menit sampai 10 menit, insya Allah itu jadi hidayah. Dan apabila nanti insya Allah bisa terrealisasikan dari apa yang kita dalamin, ya kan, ya apa yang kita dengarkan, insya Allah bermanfaat juga untuk coachnya nantinya ya. Nah, kita akan Amin, undang amin. kembali untuk Coach Kahar nih di lain kesempatan karena banyak PR yang belum disampaikan, banyak materi yang belum disampaikan, dan banyak banyak materi premium yang akan dibagi-bagi secara gratis. Siap, siap. Secara gratis, tapi ada workshopnya ya Coach, yang premium Coach. Insya Allah ada. Insya Allah ada, tapi jauh di Borneo ya. Nah, nanti Kalau insya di Allah nanti Evapora kan teman-teman bisa di online kan. bisa di online kan. Siap Coach, kita siap kolaborasi kembali nih. Dan untuk Siap. teman-teman sahabat UMKM juga yang ingin kolaborasi dengan Evapora maupun dengan Coach Kahar, silakan di chat ya. Boleh Coach disebutkan nomornya Coach untuk teman-teman yang ingin konsultasi dan segala macam nih. Atau Oke, di chat saya silakan ketik nanti aja ya. ya. Ya, nanti silakan nanti teman-teman untuk nomor handphone Coach Kahar nih di save gitu kan. Kalau ada masalah segala macam boleh konsultasi secara personal lah ya chatnya gitu ya. Nah, untuk yang hadir, yang sudah hadir, terima kasih banyak tentunya. Dan untuk Coach Kahar nih di malam hari ini, terima kasih banyak Siap. tentunya. Insya Allah Terima selalu kasih. sehat ya Coach. Berkah Amin, amin, selalu, insya Allah. pokoknya bisnisnya juga lancar, berkah selalu tentunya. Dan untuk Amin. teman-teman UMKM juga sama, bisnisnya lancar dan berkah selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Insya Allah Jumat pekan depan kita akan hadir lagi dengan narasumber yang berbeda tentunya dan waktu yang berbeda tentunya. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Siap. Sehat semuanya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.